Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bulan. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat Wah, Bulan. Masya Allah, tetap semangat ya hari ini. Alhamdulillah. Sepertinya tadi kayaknya Bu Endang nyari saya ya. Ada yang mau kita obrolin kah hari ini? Iya Bu, tadi saya sudah coba-coba cari Ibu di kelas nggak ada, di ruang guru Mhm. nggak ada. Terus tadi kata uh, Bu Rina, Ibu sedang keluar. Jadi saya tunggu aja deh sampai Ibu datang gitu. Masya Allah, mohon maaf ya kalau sebelumnya tadi. Mohon maaf. Ya, mohon maaf kalau tadi saya tidak ada di ruangan. Ya, oke. Dari pertemuan kita saat ini, apa sih rencana Ibu ketemu untuk saya tuh apa? Ada hal apa yang ingin Ibu obrolin dengan saya? Ini Bu, saya itu sudah mengamati teman-teman guru ya selama 1 bulan di tahun ajaran baru ini. Saya lihat tuh kehadiran mereka tuh apa ya, sangat menyedihkan ya kalau menurut saya ya, masih banyak yang terlambat Bu. Satu bulan itu tiap hari pasti ada saja guru-guru yang datangnya terlambat. Jadi kayaknya kan sebagai guru harusnya kan mencontohkan ya. Jadi saya sangat menyedih sekali dengan kondisi seperti itu Bu. Jadi tujuan percakapan kita kali ini tuh poin pentingnya apa nih yang ingin Bu Endang harapkan dari obrolan kita? Saya sih berharap ada peningkatan kedisiplinan ya di jiwa guru-guru ya, sehingga mereka bisa datang tepat waktu, dapat menjadi teladan yang baik buat murid-murid. Berarti ukuran keberhasilan dari percakapan kita kali ini adalah peningkatan kedisiplinan dari para guru ini ya. Masya Allah. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10, apa pencapaian tujuan Ibu nih? Maksudnya dari 1 sampai 10 di mana posisi Bu Endang sekarang dalam untuk mencapai peningkatan kedisiplinan guru ini? Saya lihat nih teman-teman variasi ya Bu, variatif. Ada yang mungkin 6 ya, ada yang 7 ya. Ya ada yang 10 juga sih yang nggak pernah terlambat ya, rajin datangnya di jam 6 gitu, harusnya masuk jam 7 mereka datang jam 6. Jadi variatif sih, cuman memang yang menggelitik hati saya tuh ya kira-kira ada 20 kan sih Bu, guru-guru yang memang datangnya tuh tadi ya terlambat tuh, yang saya kasih nilai 6 atau 7 ya, seperti itu sih Bu. Kira-kira Bu Endang sudah pernah tanya belum sih sama para guru ini apa alasan mereka kenapa mereka bisa datang terlambat gitu? Sudah Bu. Jadi Lalu ketika apa alasannya? 2 minggu mereka saya pantau ya, sebelum 1 bulan itu kan 2 minggu saya pantau, kok ini terlambat, orangnya itu lagi, itu lagi gitu. Ada beberapa guru yang memang saya lihat sering terlambat gitu kan. Saya sudah panggil, alasannya karena dia harus ngurusin anak, anaknya kan ada 3, ada yang 4, jadi katanya anak saya sekolah Bu, saya harus nyiapin bekal ini, ya pokoknya alasannya cenderung tadi ya, mereka kan ibu ya, ibu pasti kan pagi-pagi riweuh, kita juga merasakan ya kalau pagi-pagi, jadi alasannya seperti itu sih Bu. Jadi saya juga rada bingung ya menyingkapinya dengan kondisi seperti itu, karena saya juga merasakan bagaimana keriuh pagi hari mengurus anak-anak ya, harus mandiin, masakin ya kan, nyiapin bekal mereka masing-masing, apalagi kalau sekolahnya berbeda-beda gitu kan. Itu benar memang hectic banget di pagi hari itu ketika memang mengurusi anak-anak. Seperti itu sih Bu, banyak kan rasanya seperti itu. Ada sih beberapa yang memang misalkan karena jauh kan, jalanan macet gitu, karena 2 minggu itu kan masih penyesuaian, mungkin tadinya libur masih menyesuaikan lagi. Terus ada juga yang memang karena dia diantar jemput sama suaminya, jadi kan kadang-kadang sama suami nungguin suaminya yang lama gitu kan.
baru selesai gitu sih Bu. Jadi variatif ya alasan keterlambatannya. Iya, Masya Allah ya, memang dilema ya Bu ya, jadi posisi seperti Bu Endang ini karena satu sisi kita pun juga mengalami gitu kan, satu sisi apapun alasannya tetap tanggung jawab kita sebagai guru karena ya hidup itu kan pilihan ya gitu kan. Dari situasi yang Bu Endang hadapin sekarang, apa sih strategi yang bisa Bu Endang ambil untuk meningkatkan kedisiplinan guru-guru ini gitu? Saya sih sudah kemarin waktu saya ajak diskusi sih, eh, saya sih sempat ya menyampaikan ya apa dalam artian saran gitu ya. Mungkin bangunnya lebih pagi Bu, gitu kan, sehingga bisa prepare lebih jauh-jauh apa lebih lama ya. Misalkan bangunnya tadinya misalkan jam 5 baru bangun, sekarang harus jam 4 gitu kan. Dengan situasi yang ada, saya sih sudah menyarankan supaya mereka bisa mengatur waktu dengan baik ya dalam hal ini karena ini kan rutinitas ya sudah rutinitas sudah dilakukan setiap hari harusnya sudah bisa memanage itu semua sehingga tidak ada alasan untuk terlambat ya dalam hal itu gitu. Kalaupun sekali-sekali pun saya sudah sampaikan wajar Bu kalau sekali-sekali, tapi kalau ini jadi habit dalam seminggu misalkan 2 kali, 3 kali ya. Jadi hampir setiap minggu ada aja ya keterlambatan gara-gara mengurus anak gitu kan jadi sesuatu hal yang tidak baik buat kedisiplinan ataupun buat contoh buat murid-murid di sekolah nanti bilang itu Miss ini aja terlambat Bu gitu kan jadi hal-hal kayak gitu kan nggak baik ya kalau dilakukan jangka panjang. Terus Ibu saya sudah terus yang kalau yang sifatnya kayak suaminya ikut suaminya ya minta diajak bicara sama suaminya diajak bicara supaya jangan apa ya tadi lebih disiplin karena saya masuk jam 7 otomatis sebelum jam 7 saya harus ke sekolah biar suami juga mengimbangi nih jam kerjanya kalaupun dia agak siang ya nggak apa-apa yang penting ibu harus datang duluan nih sebelum jam 7 bagaimanapun kondisinya ya harus ada kesepakatan lah ini kan sama-sama Benar-benar. ya punya tanggung jawab jadi ibu pun tidak bisa dijadikan alasan ketika nunggu suami lah nganter baru bisa dan lain sebagainya itu sih Bu. Itu berarti tadi strategi-strategi yang Bu Endang ingin terapkan ya? Itu yang sudah saya lakukan. Oh, yang sudah dilakukan. Yang ketika saya panggil ya 2 minggu itu saya melakukan itu saya tanya saya sampaikan kalau strategi kedepannya saya mungkin akan apa ya mengingatkan kali ya Bu. Saya bingung juga sih ketika itu sudah saya sampaikan, tapi ternyata 2 minggu setelahnya kan saya amati setelah 1 bulan ternyata masih terlambat lagi kan. Berarti kan tidak ada apa ya membekas ya dalam diri guru tersebut. Ternyata masih terlambat lagi. Mungkin kalau bisa saya lakukan saya ajak bicara kali ya lagi gitu kan, ajak bicara lagi. Berkaitan dengan manajemen waktu dia, membantu dia dalam manajemen waktu. Mungkin saya juga ya saya coba bukan carikan solusi ya. Ajak sama-sama berpikir untuk mencari solusi bersama sehingga di rumah ataupun di sekolah sama-sama tidak terbengkalai dalam artian sama-sama semuanya dapat dihandle ya tanggung jawab tidak ada yang dirugikan. Mungkin saya akan ajak bicara lagi di step selanjutnya sih Bu. Lebih intens ya. Kalau kemarin kan saya hanya coba menanyakan alasannya apa, saya coba tawarkan sedikit apa namanya, bukan sedikit sih. Kalau kemarin saya kan tidak sempat melakukan segitiga restitusi ya Bu ya, cuman nanya terus baru tanya-tanya aja. Mungkin ya tadi saya coba bisa terapkan segitiga restitusi sih buat guru-guru saya satu persatu gitu ya. Mungkin ini berat juga sih PR ya buat saya karena harus one by one, person to person. Lumayan ya, karena memang itu udah ada kira-kira 8 orang Bu yang seperti itu gitu kan. Dari banyak ya. 8 orang yang punya habit yang tadi ya dalam artian dan sebulan ini keterlambatannya lumayan sering gitu. Jadi pasti saya akan tadi memanggil satu-satu kembali, saya coba lakukan segitiga restitusi kali ya Bu ya. Mungkin seperti itu ya, sehingga saya bisa dalam artian
mereka bisa menemukan pemecahan masalahnya sendiri gitu kan, dengan saya coba ajak melakukan segitiga restitusi tersebut sih Bu. Mungkin itu sih Bu. Ya Allah, rencananya bagus banget ya. Dari rencana-rencana tadi kan yang sudah Ibu lakukan ya, ternyata tetap aja ya masih ada hambatannya ya. Masih aja kayak kurang peka, masih tanggung jawabnya kurang, terus alasannya ada lagi gitu kan ya yang berulang ya. Sehingga jadinya jadi habit ya tadi ya Bu ya. Iya. Dan ini juga sebelum pengajaran baru ini juga yang tahun sebelumnya ya memang orang-orang ini sih Bu yang memang terlambat, dia lagi. Oh. Nah, dari strategi-strategi yang tadi udah Bu Endang sebutkan, ada nggak sih pihak-pihak yang Bu Endang ajak untuk kerjasama nih? Karena kalau mungkin dari ngandelin Bu Endang aja nih ternyata udah nggak mempan nih gitu. Maksudnya perlu kerjasama, kolaborasi sama yang lain gitu. Kira-kira pihak-pihak mana aja sih yang perlu Bu Endang ajak kerja sama gitu? Mungkin saya kan pasti akan memberikan laporan ya kepada kepala sekolah ya, karena kan saya kebetulan kalau di sekolah saya kurikulum itu bagian juga nih ngerekap absen Bu. Jadi saya mantau absen dan lain sebagainya, kehadiran jam berapa, dan saya yang kebetulan harus memantau merekap setiap bulannya gitu kan. Jadi saya kan harus laporan kepada kepala sekolah berkaitan dengan kinerja kehadiran ya guru-guru dan lain sebagainya. Pasti kan saya akan laporkan, dan saya mungkin ketika pelaporan ini saya minta bantuan kepala sekolah ya dalam rangka semakin meningkatkan kedisiplinan guru ya, mungkin bisa dipanggil juga oleh kepala sekolah dalam artian kepala sekolah dari segi struktur ya lebih tinggi dibandingkan saya ya, pastikan mungkin guru-guru akan lebih sungkan, lebih benar. enak ya, jadi mungkin akan dipanggil setelah saya mungkin melakukan segitiga restitusi, terus ternyata tidak ada efek juga ya, tidak ngaruh gitu kan. Ya mungkin saya nanti akan coba minta bantuan kepala sekolah ya, atau mungkin yayasan yang dalam kaitan ini berkaitan karena kan di kami itu nggak ada kayak pemotongan kalau terlambat dan lain sebagainya, itu ada. Jadi mungkin guru-guru ya hayo aja gitu kan, nggak ada apa-apa kan, nggak ada apa-apa gitu, sebenarnya bukan punishment ya, nggak ada konsekuensi apa-apa terhadap ketika saya tidak hadir tepat waktu. Jadi memang di sekolah kami belum ada konsekuensi untuk ketika terlambat hadir, itu nggak ada. Misalkan 3 kali terlambat itu nggak ada. Mungkin saya coba diskusikan sama kepala sekolah ya. Posisinya kan ini kan sudah guru ya. Kalau mungkin anak-anak itu kita perlakukan berbeda. Mungkin guru-guru kita akan saya coba diskusi sama kepala sekolah mengarah ke sana kali ya. Coba nih ada konsekuensi nggak sih ini dari keterlambatan? Walaupun sebenarnya konsekuensi itu lebih baik dihindari juga ya. Tapi ketika memang ini tidak ada, ketika sudah segitiga restitusi, sudah melakukan hal-hal lain dan tidak ada pemecahan, ya mungkin kali ya terakhir harus ada konsekuensi ya terhadap guru-guru yang memang kesannya ya masuk kanan keluar kiri ketika diinfokan, dibilangin gitu. Walaupun memang akhirnya jerah Bu, ya maksudnya dalam arti bukan jerah ya, akhirnya merubah sikapnya, akhirnya bisa datang tepat waktu. Tapi masih ada ya guru-guru yang memang tadi tidak peduli terhadap kehadiran tersebut gitu sih Bu. Ya, Masya Allah. Kira-kira berapa lama nih batas waktu yang Bu Endang harapkan dari strategi yang udah tadi Bu Endang sampaikan gitu ya? Maksudnya kira-kira mau kita evaluasi berapa lama nih gitu? Saya akan coba mungkin evaluasinya sebulan ya. Kita coba sebulan setelah saya lakukan segitiga restitusi. Saya coba lihat sebulan. Ketika memang sebulan itu tidak ada perubahan ya, saya akan coba ke kepala sekolah ya, dalam minta bantuan beliau. Mungkin nanti ada kaitannya juga dengan yayasan ya, dalam artinya yayasan kan yang gaji kita nih ketika guru-gurunya tidak di situ, pasti kan ada hak yang tidak ditunaikan oleh guru-guru kan, sedangkan ada kewajiban yang tidak ditunaikan oleh guru-guru, sedangkan haknya dipenuhi kan semuanya gitu, tidak dikurangi. Ada kewajiban yang memang tidak ditunaikan oleh guru-guru. Itu sih Bu, paling saya mungkin coba 1 bulan untuk tahap awal ya. Nanti kita lihat
paling sih kayak gitu sih Bu. Kita coba 1 bulan dulu. Masya Allah. Mudah-mudahan rencana dari semua yang Bu Endang sampaikan tadi dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar. Guru-guru juga bisa dapat lebih mengindahkan lagi tata tertib yang ada di yayasan gitu ya. Terutama tanggung jawab kita sebagai guru ya. Bagaimanapun karena kan kita sudah memilih untuk bekerja, jadi apapun alasan yang ada di rumah kita pintar-pintar harus ngatur Betul. agar tidak apa ya, tidak merugikan pihak lain gitu. Ya kan? Bu. Iya, benar. Kira-kira dari sesi diskusi kita hari ini ada ide-ide baru atau penguatan atau bagaimana yang dari Bu Endang harapkan? Alhamdulillah sih setelah bicara sama Ibu sih saya semakin yakin ya menerapkan strategi yang saya rencanakan, merasa percaya diri ya dalam melakukan strategi yang nanti akan saya laksanakan. Semoga ya optimis sih dengan melakukan segitiga restitusi tanpa harus nanti ketemu kepala sekolah dan yayasan, bisa guru-guru bisa lebih disiplin ya dibandingkan sebelumnya. Itu sih Bu. Amin, amin. Masya Allah. Berarti nanti kita lihat lagi ya Bu ya, setelah Ibu evaluasi tadi, kita ketemu lagi bagaimana dengan hasilnya. Mudah-mudahan ada perubahan dari guru-gurunya lagi. Amin. Kira-kira ada lagi yang mau kita diskusikan atau sudah cukup? Sudah cukup Ibu, sementara itu dulu. Sudah cukup banyak yang saya dapat, insight yang saya dapat dari diskusi kita kali ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau gitu, kita akhiri sesi diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya.